100.000 murid sekte iblis siap menjalankan perintah Tuan. Basmi kaum benar. Kuasai 3 alam. Basmi kaum benar. Kuasai 3 alam. Basmi semua. Sial, gue beneran nyasar ke dunia lain. Gue udah belajar keras 20 tahun. Akhirnya lulus kuliah. Dapat offer dari perusahaan besar. Offernya. Harusnya gak lama lagi. Gue bisa naik jabatan, gaji naik, jadi direktur utama, nikah sama cewek kaya. Hidup gue bakal di puncak. Malah nyasar ke tempat gila kayak gini. Gue gak terima, sumpah. Basmi kaum benar. Kuasai 3 alam. Sialan, basmi apanya? Gue cuma orang biasa yang gak punya ilmu apa-apa. Nama gue Ren Bufan. Baru aja nyasar ke benua Kunlun di dunia kultivasi. Jadi raja iblis yang katanya paling jahat. Ya lebih parahnya lagi, gue udah dapat ingatan pemilik tubuh ini. Tapi gue sama sekali nggak bisa kultivasi. Tolong! Tuan, pengkhianat ini tadi ketahuan mau kirim pesan keluar. Siap. Hei, siap apanya sih? Gue cuma bilang satu kata. Langsung kamu hancurin orangnya. Efisien banget. Kenapa nggak kerja kantoran aja? Gue mahasiswa baru lulus yang lemah. Harus tinggal sama gerombolan pembunuh kayak gini. Tuan, tenang dulu dong. Makanan hitam kayak gitu, siapa yang berani makan? Meski cewek langsing cantik datang sendiri. Gue cuma bisa duduk di sini. Pamer cosplay buat anak buah. Capek banget. Hancur aja sekalian. Hai host yang hampir mati ini. Butuh bantuan sistem. Hampir mati, tapi langsung bangkit. Ternyata, akulah orangnya. Sistem, akhirnya kamu datang. Cepet bilang, aku dapat skrip si lemah yang bangkit. Atau skrip pamer kekuatan, terus menang. Maaf, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Terdeteksi host hampir mati. Sudah terikat paksa ke Samak Pangda. Karena iblis Ren Bufan udah banyak dosa besar. Sisa umur 6 jam. Untuk bertahan, host harus selesaikan misi. Kumpulkan pahala. Jadi orang suci nomor 1 di 3 dunia. Gila. Kamu serius? Aku ini iblis agung. Mau aku jadi orang suci? Kamu tahu ini dunia kultivasi yang bisa rebut raga orang. Kalau aku keluar karakter, aku bisa mati. Host, cegah pembantaian sekte itu. Berhasil dapat hadiah pil guyuan. Diminum bisa tambah umur. Semangat host. Nah. Muah apanya? Udahlah, nggak bisa ngomong sama makhluk kayak kamu. Intinya, nggak mau misi pasti mati. Mau misi, masih ada harapan. Mungkin lewat hadiah. Bisa jadi benar-benar kuat. Lakukan. Semua murid, dengarkan. Mulai hari ini, sekte iblis dilarang menyakiti orang baik. Yang melanggar, aku sendiri yang hancurkan jiwanya. Gawat, 2 orang ini pengawal paling dipercaya Tuan aslinya. Mereka nggak curiga sama identitasku kan? Tapi sekarang udah terlanjur. Terpaksa terus main peran deh. Kalian berani mempertanyakan keputusanku? Bawahan tidak berani. Tapi sekte iblis selama ribuan tahun selalu menghancurkan kaum benar. Tapi tiba-tiba Tuan melarang kami membunuh. Gimana nih? Otak lemot, cepet karang sesuatu. Ada ide. Darah ribuan jiwa membelenggumu. Jalan pembantaian tidak menuju puncak. Jalan benar, menempa hati, bukan tanpa manfaat. Jadi berhenti membunuh. Cepat pulang dan berlatih dengan tekun. Tuan, bawahan ini bodoh. Tidak mengerti maksud dibaliknya. Gak ngerti itu wajar. Kalian sebaiknya langsung bertapa ratusan tahun. Nanti kalau aku udah dapat hadiah sistem. Jadi yang benar-benar kuat. Gak takut ketahuan lagi deh. Aku mau lanjut bertapa. 2 pelindung. Kita sekarang harus gimana? Kata Tuan pasti punya makna dalam. Semua pulang dan renungkan. Siap. Membunuh ribuan jiwa hanya menjerat diri sendiri. Jalan pembantaian tidak menuju puncak. Sebenarnya kata-kata Tuan itu maksudnya apa? Membunuh ribuan jiwa hanya menjerat diri sendiri. Maksudnya Tuan udah bunuh terlalu banyak orang dan akhirnya menjebak diri sendiri. Lalu soal jalan tak sampai langit itu, aku ngerti. Tuan mau bilang bunuh harus hancurkan batinnya. Mati raganya bukan berarti benar-benar mati. Kalau mau hancurkan kubu benar, harus remukkan keyakinan mereka, biar iman mereka runtuh. Kalau udah begitu, sekte iblis kita baru bisa melangkah ke jalan sejati menuju langit. Cuman 1 kalimat ajaran. Ribuan anggota langsung cerah serentak. Tuan memang jenius terbesar sekte iblis sepanjang masa. Kami semua akan patuh pada ajaran Tuan iblis. Jangan bunuh. Hancurkan batinnya. Jangan bunuh. Hancurkan batinnya. Aku mau bertapa. Kalian Baik. Cepet dong sistem. Lama banget. Aku hampir mati nih. Selamat. Host selesaikan misi dengan peringkat B.
Bonus 10 poin pahala. 1 pil guyuan kelas atas. Dikonsumsi bisa tambah umur 24 jam. Oh, misi juga ada peringkatnya ternyata. Kualitas hadiah juga ikut naik turun sesuai peringkat. Mana pilku yang gede itu? Sistem! Kamu ngerjain aku ya? Bajingan! Kembalikan hadiahku! Terdeteksi bahwa pengikut sekte iblis atas perintah host hendak menghancurkan fondasi sekte aliran benar. Peringkat misi turun setingkat T. Hadiah, Peiyuan, dan kelas bawah dikonsumsi menambah 12 jam umur. Aku selesaikan misi dengan deg-degan. Hadiahnya cuma segitu. Kalau tidur lama malam ini, bisa mati ketiduran. Di sini juga nggak ada alarm, kan? Tunggu dulu. Kapan sialan aku nyuruh mereka hancurin fondasi sekte aliran benar? Bukan membunuh, tapi menghancurkan hati nurani mereka. Oh, bisa juga. Selamat untuk host. Terus semangat ya, Tuan. Tuan lama nggak memanggil hamba. Malam ini biarkan Yaoji menemani Tuan. Boleh? Gila. Pinggang ramping, kaki jenjang. Sempurna banget ini. Aku sekarang gak bakal mati dulu. Mending. Host harap jaga diri. Tetap suci. Tolak godaan. Berhasil. Hadiah? 1 jepit rambut giok hitam. Dipakai bisa sembunyiin tingkat kultivasi. Menghalangi semua pengintaian dari luar. Sistem, kamu sengaja ya sialan? Pikiranmu gak bersih. Tubuhmu penuh noda. Jangan ganggu kultivasi Tuan. Keluar. Kamu kenapa di sini? Tuan keluar dari pertapaan. Hari ini harusnya giliranmu menemani Tuan. Tuan bilang pikiranku nggak bersih. Dan tubuhku penuh noda. Mungkin. Tuan malam ini kurang berselera. Nggak mungkin. Tuan selalu penuh nafsu. Tadi jelas sudah tergugah. Tapi malah ditolak. Pasti Tuan sudah bosan padaku. Kalau memang begitu, nggak boleh biarkan Tuan kecewa. Panggil semua penyihir sekte sekarang. Biar Tuan pilih. Baik. Aduh. Wah, besar dan indah banget. Putih banget. Tuan, ini semua wanita tercantik di sekte kami. Ada yang Tuan suka? Aku... Kalau gagal tugas sistem, gimana? Mati. Wanita biasa begini mana layak buat aku. Semua pergi. Baik-baik. Ini... Gak ada yang tersisa. Tuan bilang mereka semua wanita biasa. Gak layak buat dia. Wanita sekte kami rata-rata latihan ilmu pesona. Dari dulu begitu. Jangan-jangan Tuan mau coba yang beda. Wanita aliran benar. Lembut dan sopan. Murni dan terjaga. Aku ingat Bai He. Putri suci dari sekte Yue Mingzong. Katanya cantik nomor 1. Lumayan layak buat Tuan. Gak perlu tunggu lama. Ayo. Setengah malam baca mantra penenang. Akhirnya bisa redam perasaan itu. Penilaian tugas kali ini. Harusnya nggak ada masalah, kan? Selamat. Host berhasil selesaikan tugas. Penilaian. Tuan, Sudah tidur. Aku dan Guan Yue bawain hadiah buat Tuan. Apa? Ini apa? Tuan, ini Bai He, saintis sekte Yue Mingzong. Dia punya akar spiritual air terbaik dan udah latih sutra hati Putri Giok, calon tungku sempurna. Iya Tuan, kalau ambil dia, bisa buat hiburan, sekaligus nampar muka para kultivator aliran benar. Tenang Tuan, kalau perempuan ini nggak mau, ganggu suasana Tuan. Ada obat pelet, pesona, wewangian. Sistem mau aku jadi suci. 2 orang ini malah culik saintis aliran benar buat jadi tungguku. Mau kasih orang itu obat lagi. Iblis, jangan harap bisa nodai kesucianku. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Berani kurang ajar sama Tuan Iblis Agung. Jangan nyalain aku kalau kurang ajar. Berhenti. Selamat. Host memicu misi utama. Jalan menuju kesucian. Tahap pertama misi. Sentuh hati saintis Bai He. Buat dia sadar kemunafikan aliran benar. Selesaikan misi untuk dapat hadiah misterius. Suci apaan? Gua ini iblis agung, bos. Gimana cara aku buktiin mereka munafik? Aku mau dia takluk dengan sukarela. Bijaksana sekali Tuan. Iblis, mau ngapain kamu? Tadi kamu bilang mau aku rela dulu. Mulut cowok. Penuh bohong. Peri Bai He. Kita cari tempat lain. Ngobrol baik-baik.
Iblis. Aku ini puri suci sekte Yue Mingzong. Kau suruh aku tidur di kandang anjing, makan sisa babi. Kau berani menghina aku seperti ini. Kurang ajar. Ini kamar terbaik di istana iblis. Selain kamar Tuan, kamar terbaik yang ada. Yang di meja itu juga buah roh yang cuma Tuan boleh nikmati. Wanita ini nggak tahu diri banget. Untungnya kebanyakan murid udah di level pondasi, jadi bisa puasa. Kalau enggak, bisa mati kelaparan banyak orang. Bro, pemilik tubuh asli ini, kau ini iblis agung. Tapi selain pedang yang sudah aku lempar itu, gak punya satupun senjata mistis yang layak. Kau ini antagonis macam apa sih? Selamat. Host berhasil menyelesaikan misi menahan godaan. Nilai? Hadiah 25 poin pahala. Jepit giok hitam tingkat bumi. Bisa sembunyikan level kultivasi. Dan punya wibawa level Mahayana. Sistem, kamu kasihan sama aku ya? Aduh. Very Lily, sekte iblis ini sederhana. Kamu boleh pergi kapan saja. Tadi aku terlalu keterlaluan gak sih? Tapi sekte iblis yang udah bunuh banyak orang, kok bisa semiskin ini? Sistem, ada cara buat ningkatin hidup mereka. Aset host saat ini 25 poin pahala bisa buka toko dasar. Teknik tingkat langit, senjata terbaik. Ada juga pil yang bisa nambahin umur 1000 tahun. Sayang, aku cuma mampu beli rumput Yuming. Rumput Yuming tumbuh di tanah yang gersang. Daunnya buat obat, kelopaknya buat ramuan, akarnya bumbu terbaik buat ningkatin kualitas masakan obat. Yuming itu berharga semua bagiannya. Harga spesial hari ini bukan 998, bukan 888. Cukup 25 poin pahala, bisa dibawa pulang. Beli itu untung. Sistem sialan. Kamu pasti sengaja. Aku beli. Hormat kepada Tuan Iblis. Dengarkan perintahku. Mulai hari ini, semua orang wajib buka lahan sepenuhnya. Tanam tanaman ini. Tuan menyuruh kami bertani. Lo ngerasa nggak? Orang-orang dewasa jadi aneh belakangan ini. Kenapa tiba-tiba nyuruh kita bercocok tanam? Ngomong apa sih kamu? Tuan kita ilmunya tinggi. Satu kata aja darinya. Bisa bikin kemampuan kita naik level. Aku malah ngerasa dia makin hebat sekarang. Pasti ada maksud di balik ini. Warnanya hitam pekat. Keras seperti besi dihancurkan. Keluar aroma sejuk yang harum. Ini banget sama yang tercatat di kitab benda ajaib. Biji tanaman iblis, pemangsa jiwa. Konon benda ini khusus memangsa naga. Aku paham sekarang. Tuan iblis pasti pakai dalih membuka lahan. Pakai tanaman iblis sebagai umpan. Pasang formasi Juzuan Shidi. Kalau formasinya jadi, semua nasib dunia jatuh ke sekte iblis. Menyatukan 3 alam, tinggal menunggu waktu. Tuan kita memang cermat dan teliti. Berpikir jauh ke depan. Kita semua nggak ada yang bisa nandingin. Semua ambil senjata kalian. Ikut aku. Semua bagi jadi 8 kelompok. Tanam tanaman iblis sesuai posisi elemen masing-masing. Ini menyangkut nasib sekte iblis kita. Soal bisa tidaknya kita menyatukan 3 alam. Semua harus serius. Siap. Oke, mulai pasang formasi. Tidak nyangka, murid-murid sekte iblis ini, satu persatu ternyata jago banget soal bercocok tanam. Kamu, ada perlu apa? Tuan Iblis, kamu jauh beda dari bayanganku. Semua yang ada di sini jauh beda dari rumor yang beredar. Peri Baihe. Pernah dengar pepatah ini? Apa? Jangan percaya kata orang. Lihat sendiri, baru percaya. Aku tahu, kamu dipaksa ke sini. Apapun tujuanmu, aku harap kamu ikuti kata hatimu saat ambil keputusan. Jangan ikut-ikutan jadi jahat. Sistem, tadi aku keren gak sih? 3 bagian ejekan, 5 bagian dingin, plus 2 bagian rasa kecewa yang gak kelihatan. Keren banget kan? Kayak orang suci. Host, sadar diri dong. Guru, Ren Bufan udah tahu maksud dan tujuanku. Gak apa-apa, Baihe. Sejak kamu masuk ke sekte iblis itu, tugasmu sudah selesai. Besok aku akan bawa pasukan mengepung iblis itu dan menyelamatkanmu. Tapi dia nggak nyakitin aku, malah bilang aku bebas pergi kapan saja. Gak bisa, Baihe. Demi membunuh iblis itu, demi masa depan 3 alam yang damai, kamu harus tetap di sana. Guru, sebagai ketua sekte Yueming, kok pakai cara kotor begini? Memfitnah Ren Bufan. Kakak Suan Ming, muridmu gak bakal bikin masalah kan? Kalau sampai rencana kita gagal, aku gak akan tinggal diam. Tetua kedua, maksud kamu apa sih? Iblis Ren Bufan sudah banyak dosanya. Kita harus bersatu, baru bisa bunuh dia. Muridku Baihe memang masih lemah tekadnya.
Maaf bikin para tetua tertawa. Serangan ke sekte iblis sudah dimulai. Nggak akan berubah. Baik, besok kita ketemu di sekte iblis. Suan Ming, tetua kedua itu licik banget. Bisa dipercaya nggak? Tiap kali ada serangan, murid sengaja dikorbankan buat si iblis. Biar dosa dia numpuk. Percaya atau nggak penting. Tapi Sudah, tangga langit di sini udah hancur. Cuma dengan bunuh si iblis, pahala yang turun bisa bantu kita naik ke surga. Aku yakin hari itu nggak lama lagi. Tanaman iblis di 8 penjuru udah semua ditanam. Tinggal tunggu tumbuh jadi formasi. Siapa yang berani? Sekte iblis menculik Baihe, putri suci sekte Yuemin, lalu menghinanya. Ini benar-benar kejahatan luar biasa. Tak terhitung dosanya. Cepat beritahu iblis Ren Bufan. Suruh dia keluar dan terima hukumannya. Iblis, keluar dan terima ajalmu. Putri suci, ngapain liatin papan catur? Lihat aku dong. Aku ini penguasa iblis. Nuangin teh buat kamu. Main catur. Jalan-jalan bareng. Kamu gak ngerasa aku ini yang baik-baik? Gak ngerasa aku baik kan? Sisa umur tinggal 2,5 jam. Kalau misi belum selesai, aku bakal mati. Tuan, gawat. Apa? Tua bangka. Berani lagi bicara kurang ajar sama tuanku. Aku bakar habis semua pulut hidupmu. Bagus sekali, bagus. Semua murid, dengarkan perintah. Serang. Bunuh. Murid sekte iblis. Dengarkan perintah. Bentuk formasi. Kalian ngapain? Hormat pada tuan iblis kami. Sesuai perintah tuan. Pasang formasi pakai seluruh iblis. Sebentar lagi berhasil. Sialan. Kapan aku suruh mereka pasang formasi? Aku cuma mau ajak kaum iblis bertani biar sejahtera. Cepat hentikan. Aku... Tuan, formasi sudah terbentuk. Nggak bisa dihentikan. Habis sudah kita. Ini formasi 9 putaran pencuri langit. Jangan-jangan iblis Ren Bufan itu mau pakai formasi ini. Kumpulkan energi nasib untuk buka gerbang langit dan aktifkan kembali tangga langit. nggak boleh dibiarkan. Kalau nggak, kita semua nggak akan bisa naik ke langit seumur hidup. Gawat, formasi ini menyerap kekuatan kita. Nggak bisa diserang. Lalu murid-murid di bawah gimana? Lagi pula, mereka memang sudah disiapkan buat dibunuh Ren Bufan. Cuma beda cara matinya aja. Guru, aku murid kesayanganmu. Tolong selamatkan aku. Ketua, aku sudah berkorban untuk sekte ini. Kamu nggak bisa biarin aku mati. Wuciong, kamu abaikan murid-muridmu sendiri. Kamu pantas jadi tetua agung. Aku kutuk kamu mati sengsara. Tolong, tolong. Para sesepuh, tolong selamatkan mereka. Itu semua murid kalian sendiri. Kalian mau diam lihat mereka dihisap sampai mati. Perempuan mana kau ini? Berani mempertanyakan keputusanku? Guru, aku Dewi Suci, sekte Baihe Yueming. Bohong. Dewi Suci, kami sudah dibunuh si iblis Ren Bufan. Berani menyamar jadi dia. Bersiaplah mati. Aduh. Serahkan semuanya. Berhenti. Tahap Mahayana, cepat pergi. Tuan, tenang dulu. Tuan, ada cara yang lebih baik buat nyiksa anjing-anjing jalan benar itu. Mohon petunjuk. Tolong hentikan anak buah dan menyakiti para kultivator jalan benar. Berhasil. Umur bertambah 2 jam. Gagal. Umur dipotong 10 jam. Peringatan untuk host. Sisa umur kamu udah kurang dari 10 jam. Gagal misi, langsung dimusnahkan.
Dasar sekumpulan biang kerok. Jangan bunuh orang. Pergi bertani semua. Kenapa bikin masalah lagi? Susah payah aku ngumpulin umur. Gampang apa? Tuan, Penjaga Curie. Setiap manusia itu berharga. Hidup itu yang paling berguna. Paham? Tuan, hamba nggak ngerti. Mau jelaskan? Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Kalian pulang dan renungkan sendiri. Baik. Berhasil nipu lagi. Buruan pergi. Telat dikit, ketahuan deh. Ren Bufan, seorang iblis agung malah melepas musuh yang datang menyerang. Tapi si Xuan Ming malah diam, lihat muridnya mati. Terus kabur sendiri. Sebetulnya, siapa yang jahat? Apa sebenarnya jalan benar itu? Tuan biasanya langsung bunuh murid jalan benar. Tapi sekarang, malah bilang hidup itu berguna. Dia beneran udah beda dari dulu. Beda banget. Dasar bodoh. Gimana dulu bisa jadi penjaga kiri? Isyarat segitu aja nggak ngerti. Tuan mau jadikan murid-murid ini tumbal hidup untuk aktifkan lapisan kedua formasi Zhuo Chuan Shidi. Formasi Wanling Guiji Mieshi. Betul, begitu formasi ini aktif, semua makhluk sekitar sini tersedot habis. Mulai saat itu, Yu Mingzong, Yu Yinzong, Xuan Tianzong akan jadi legenda. Nanti, 2 sekte tersisa. Nggak bakal jadi ancaman lagi. Semua murid, dengar perintah, tangkap anjing golongan benar, salurkan darahnya, aktifkan formasi. Selamat. Host selesaikan misi utama. Tahap pertama pembuktian jalan. Baiknya lihat kebenaran jalan benar. Hadiah 50 poin. Kebajikan. Kartu dajang 1 menit. 1 menit bisa ngapain coba? Peringatan. Host memimpin pengaktifan formasi pemusnah dunia. Dosa yang luar biasa besar. Semua poin dibajikan di reset 0. Umur dipotong paksa 2 jam. Jika host gagal hentikan bencana ini, host akan dihapus sepenuhnya. Sial, aku baru pergi 1 menit. Tuan, kita berhasil. Formasi pemusnah dunia sudah aktif. Hitung mundur penghapusan host. 5, 4, 3, Gawat. Semuanya hancur. 2, 1. Gimana ini? 4. Nasibku di tanganku. Bukan di tangan langit. Sistem sialan aktifkan kartu coba. Harus pakai dialog sekaku ini. Mati. Ini kekuatan asli tahap Mahayana. Berarti murid-murid itu pasti mati hari ini. Bebaskan mereka. Baik. Selamat. Host berhasil cegah pembantaian. Bonus umur 12 jam. Host lagi-lagi berhasil hidup sehari. Sistem sialan. Kurang ajar kamu. Karena host menyerang sistem ini. Host dihukum selesaikan misi utama dalam 48 jam. Tahap kedua, pembuktian jalan. Kalau lewat waktu, bonus dipotong setengah. Sistem, kamu beneran imut banget ya. Makasih pujiannya. Yue. Kenapa Tuan mau bebasin murid-murid itu? Jangan-jangan jiwanya udah diambil alih orang lain. Justru kamu yang kerasukan. Tuan adalah kultivator tahap Mahayana. Jiwa rohnya luar biasa kuat, kecuali dia sendiri bosan hidup. Kalau mau bunuh dia, mustahil banget. Aku cuma ngomong asal. Kamu malah panik. Pasti ada maksud di balik tindakan Tuan. Aku ngerti. Para murid ini baru dibuang sektanya. Hati mereka pasti lagi goyah. Kalau dibiarkan pulang, pasti bakal bikin kekacauan. 1 naik, 1 turun. Ini jelas menguntungkan sekte iblis kita. Begitu ya? Tentu. Tuan,
Ini namanya menghancurkan dari dalam. Kalian mau ngapain? Atas perintah Tuan, hari ini kalian dibebaskan. Cepat pergi. Beneran boleh pergi. Pergi. Terima kasih, Iblis Agung. Terima kasih, Iblis Agung. Kak, ketua jelas sengaja suruh kita mati. Sekarang walau iblis agung nggak bunuh kita mau kemana? Balik ke sekte Mingyue. Buktikan diri kita. Itu Sang Suci. Bukannya ketua bilang dia dibunuh sekte iblis? Dan para saudara seperguruan di belakangnya. Bukannya udah dijadikan tumbal oleh Raja Iblis. Ini gimana ceritanya? Kurang ajar. Kalian mau apa? Ling Xiao, nggak nyangka kami bisa balik hidup-hidup kan? Kamu sebagai tetua sekte Yue Minzong, saat perang lawan sekte iblis, malah tinggalkan murid-muridmu, kabur sendiri. Diam. Langsung naik pitam ya, Ling Xiao. Kamu tahu aku baik-baik saja di sekte iblis, tapi tetap pakai namaku. Tipu saudara-saudara buat selamatkan aku. Apa maumu sebenarnya? Jangan percaya omongannya. Sang Suci Yue Minzong, Bai He, udah dihinakan dan dibunuh si iblis. Yang ini palsu. Ling Xiao, demi menjatuhkan Ren Bufan, kamu beneran gak segan-segan ya? Sekarang aku curiga. Berapa banyak dosa yang ditimpakan ke Raja Iblis itu yang beneran? Berapa banyak? Yang kalian para orang benar ini yang rekayasa. Dia tahu sesuatu. Gak bisa dibiarkan hidup. Dia meracuni hati. Bunuh. Pusaka langit turun ke dunia. Artefak langit turun ke dunia. Dengan benda ini. Aku jadi nomor 1 di bawah tahap Mahayana. Naik ke langit, tinggal tunggu waktu. Benda ini punya ikatan takdir denganku. Kalau begitu, aku lihat dulu. Suan Tianzong adalah puncak 3 sekte aliran benar. Artefak langit sudah seharusnya ada di tanganku. Target misi Bai He sudah memicu kebenaran Dao Langit. Misi utama aliran benar tahap 2 selesai. Hadiah 24 jam umur untuk host, 60 poin kebajikan, dan 1 artefak langit. Silakan cek. Hei, sistem brengsek. Kamu nggak tahu apa itu diam-diam cari untung. Kamu bikin geger gini. Emang takut orang nggak tahu? Aku punya barang bagus. Kalau nggak sah, aku lama mati. Sekalian aja bunuh aku sekarang, biar cepat. Host, tolong jangan sebarkan energi negatif. Sistem ini melakukan ini juga untuk memotivasimu. Selesaikan misi lebih banyak, lebih baik, lebih cepat. Cepat jadi suci. Makasih banyak ya kamu. Tolong kasih tahu si korban ini, gimana cara nurunin benda itu. Host teriakan dengan penuh keyakinan. Pena, kemari. Sial, dialah memalukan macam begini. Programmer yang bikin sistem ini. Pasti anak Chunibyo. Pena, kemari. Pena Taishu Qiankun. Artefak tingkat langit bisa dipakai tanpa batas level, membantu pemegangnya fokus dan tenang, membuat orang percaya dengan apa yang diucapkan. Senjata andalan buat pamer saat duel atau rebut harta. Gak ada batasan level pengguna. Berarti aku bisa pakai sekarang. Barang bagus banget. Mulai sekarang, aku bukan lagi sampah. Yang nyamuk pun gak bisa mati. Hah. Siapa? Berani-beraninya mengambil pusaka di depan umum. Dao Yu Xuan Ming, jangan marah dulu. Tapi pusaka tingkat langit ini kekuatannya luar biasa. Siapapun yang mendapatkannya, serahkan ke Suan Tianzong untuk dijaga. Aku sudah menghitung. Pusaka ini memang berjodoh denganku. Tolong relakan untuk diserahkan padaku. Kalian bertiga, orang tua bangka, berhenti pura-pura di sini. Pusaka tingkat langit yang mampu, dialah yang berhak. Betul, pusaka tingkat langit itu sudah punya kesadaran. Kayaknya dia jijik sama kalian yang gak tahu malu. Makanya dia bersembunyi. Kurang ajar.
Ketua, rombongan Baihe yang terkutuk itu kabur pas kekacauan pusaka muncul. Dan konfrontasi di gerbang tadi sudah tersebar kemana-mana. Di luar pasti pada ngomong, Yue Mingzong bertindak semena-mena. Nama kita bisa rusak. Aduh, kirim pesan ke Qingqian. Keponakannya disesatkan Ran Bufan dan jatuh ke jalan iblis. Suruh dia sendiri yang bersihkan. Iya, Liu Qingqian itu pedang wanita terbaik zaman ini. Bahkan melawan Ren Bufan di tahap dacing. Dia masih bisa bertarung. Tapi dia sudah bertahun-tahun bertapa. Mau keluar cuma buat urusan kecil begini. Kamu nggak tahu. 1000 tahun lalu, pasangan Qingqian dibunuh iblis. Gak ada kabarnya. Dia pasti mau. Ketua, ini wilayah kekuasaan sekte iblis. Menurutmu, pusaka tingkat langit itu jangan-jangan sudah diambil Ren Bufan? Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Tuan kita itu penjahat terkuat di dunia. Banyak musuh, banyak darah di tangannya. Kalau dia berani nyentuh artefak langit itu, pasti langsung dihancurkan takdir. Hidup Tuan Iblis. Pelindung kanan. Katanya sekte Yue Mingzong udah kacau balau. Setelah pendeta suci Baihe pulang, dia ngamuk di depan gerbang. Sekarang pada ngomongin petinggi Yue Mingzong. Pura-pura alim doang. Munafik yang gak peduli nyawa orang. Reputasinya lebih buruk dari tuan kita. Si tua Suan Ming itu paling takut malu. Cara ini lebih ampuh dari membunuhnya. Kalau tuan di depan itu, bukan yang asli. Pasti dia nggak tahan godaan artefak langit itu. Mata lo berputar-putar. Lagi mikirin apa sih? Si Baihe itu memang lumayan cantik. Tuan kita belum sempet tidur sama dia. Sayang banget kalau dia mati gitu aja. Pelindung Agung, Baihe minta menghadap. Tuan Iblis, dulu Baihe buta dan bodoh. Salah percaya, orang jahat. Kini kami sudah keluar dari Yue Mingzong. Nggak punya tempat pulang. Tolong terima kami di sini. Cantik banget. Nangis aja tetap memesona. Pengen banget peluk dia. Hibur dia. Tapi dibanding nyawa, Ya udah. Nggak deket-deket perempuan juga nggak apa-apa. sekte iblis bukan tempat kalian. Selamat host, misi utama, terpicu. Tahap ketiga, pembuktian jalan taklukkan Baihe pendeta suci. Jadikan milikmu. Misi gagal, dihapus. Sialan, muncul lagi dengan jurus itu. Tapi kalau dipikir-pikir, karena kalian sudah datang ke hadapanku, aku beri kalian satu kesempatan. Kinlan, Guan Yue, urus mereka baik-baik. Jangan sampai salah. Siap, Tuan. Tuan, kalau ada yang bikin ulah, hamba minta izin pakai pedang tulang putih, Tuan. Tuan menampung Baihe dan rombongan. Sekte Yue Mingzong pasti nggak akan diam. Padahal Tuan cuma punya satu senjata itu. Aku justru mau lihat. Kalau mereka menyerang, apa mereka bakal keluarkan pusaka langit mereka itu? Terima kasih, Tuan. Kami nggak akan mengecewakan, Tuan. Dua orang ini ngarang apa lagi sih? Kenapa aku ada firasat buruk ya? Peri Lily, ini Wonmoku yang paling dekat dengan Tuan kita. Kalian tinggal di sini dulu ya. Makasih, pelindung. Kak, di sini penuh aura iblis. Arwah, di mana-mana. Lihat sebentar aja udah merinding. Gimana kita mau berlatih di sini? Bener banget. Kayaknya iblis itu nggak tulus mau nampung kita. Sudah, semua diam. Wilayah iblis memang keras. Lagi pula, Yue Mingzong terus memburu kita. Selain di sini, kita nggak punya tempat lain. Aku ini orang kepercayaan Tuan Iblis. Biasanya paling jago baca pikiran beliau. Begitu dia bicara, aku langsung tahu. Dia mau kirim mereka ke Wonmoku yang paling keras. Ayo Tuan, diam kamu. Jangan paksa aku tampar kamu pas lagi gaya-gayaan. Sebarkan kabar soal Lily dan yang lain di sini ke Yue Mingzong. Aku lakukan ini karena Kamu mau permalukan Yue Mingzong. Permalukan mereka. Murid mengerti. Ayue baik di semua hal. Cuma terlalu memuja Tuan Iblis. Tuan udah beda dari sebelumnya. Dia pura-pura nggak lihat. Aduh, kalau nggak ada aku, sekte ini bakal bubar. Si Lily itu masih berani jual mahal. Nggak mau lirik Tuan kita. Aku mau lihat waktu dia tersiksa. Digerogoti iblis. Masih bisa sok suci nggak? Betul kata pelindung kanan. Kita udah paham. Maksud Tuan menghancurkan dari dalam. Kedepannya harus banyak belajar dari Tuan. Kenapa malam ini hatiku nggak tenang? Rasanya ada sesuatu yang mau terjadi. Ren, Bufan, keluar kamu. Aku mau bunuh kamu. Ada apa ini? Iblis, jangan pura-pura di depanku. Kalau mau nyawa kita, langsung saja. Kenapa paksa aku? Kakak perempuanku kerasukan. Tersiksa banget. Kalian lagi. Ah,
Ini tempat pilihan sekte iblis kalian. Aku cuma males. Tidur sebentar. Bangun-bangun, para senior udah jadi gini. Tuan, para kultivator aliran baik itu hatinya memang gak kuat. Sekarang kena aura iblis, pasti mati tersiksa. Makin tinggi ilmunya, makin parah sakitnya. Peringatan, peringatan. Target misi Baihe masuk ke jalur iblis. Sebentar lagi, tubuhnya meledak. Kalau target misi, hilang. Host nggak bisa selesaikan misi utama. Langsung dieksekusi. Emang aku ini murahan banget. Tiap orang mati. Aku yang harus nanggung. Kamu memang hebat ya. Tuan terlalu memuji. Ini memang sudah tugas hamba. Orang bego ini. Emangnya dia pikir Tuan lagi muji? Pergi. Xuan Ming, kamu yang bimbing aku berlatih. Hajari aku berantas kejahatan. Aku selalu jadikan kamu panutan. Tapi kamu ternyata munafik. Nggak peduli nyawa orang. Lalu selama ini aku latih apa? Aku nggak pernah sakiti orang yang nggak bersalah. Tapi murid-murid sekte mati sia-sia gara-gara aku. Aku harus bunuh Xuan Ming. Basmi seluruh sekte Yue Mingzong. Balas dendam untuk mereka. Bunuh Xuan Ming. Hancurkan sektenya. Gawat. Kalau rambutnya udah putih semua, tubuhnya pasti akan meledak. Kalian masuk jalur iblis. Karena hati kalian gak kuat. Maka, ikuti aku. Semua kembali ke sini. Memang pusaka langit aliran baik. Ada pusaka langka lagi yang muncul. Kali ini, aku harus dapatkan harta itu. Nggak boleh ada yang mendahului. Harta ini memang takdirnya untukku. Demi menjaga stabilitas 3 alam, Xuan Tianzong gak bisa tinggal diem. Berjalan hingga air habis, duduk menyaksikan awan bangkit. Berjalan hingga air habis. Duduk menyaksikan awan bangkit. Air habis. Awan bangkit. Segel setannya mundur. Bunuh. Kawan, Xuan Ming, kultivator yang kerasukan itu. Apa itu Baihe? Wanita suci Yue Mingzong? Maaf sudah bikin kalian lihat ini. Baihe mengkhianati sekte dan masuk jalan iblis. Sudah sepantasnya dia berakhir begini. Ini memang balasannya. Pantas. Kalau perempuan hina ini sudah mati. Aku akan siarkan ini kemana-mana. Energi iblis udah menguasai kesadarannya. Sekarang meski dewa turun sekalipun, kayaknya udah gak bisa diselamatkan. Kak, Selama aku ada, nyawa kalian gak akan ada yang bisa ambil. Bayangan bamban menyapu tangga. Debu pun diam, bulan menembus rawa. Air pun tak terbekas. Untung dulu banyak hafal puisi waktu sekolah. Puisi tang yang kupikir gak berguna di dunia modern. Di dunia kultivasi malah jadi sata. Saat jalan buntu dan harapan habis, tiba-tiba ada cahaya di ujung sana. Enggak, aku udah kehilangan terlalu banyak teman. Kalian gak boleh kenapa-kenapa. Aku harus gimana? Jangan takut di jalan ke depan, kau tak punya kawan. Di seluruh dunia, siapa yang tak kenal dirimu? kalau jalan ke depan memang berat, maka aku akan buka jalan itu sendiri. Dia mau menyerap semua energi iblis seorang diri. Bener-bener gak masuk akal. Dasar bodoh. Di saat kayak gini yang paling penting ya kabur dulu. Nurutin perasaan doang, gak ada gunanya. Di jalan kultivasi, wanita memang
Ini sentuhan tangan sang dewa. Ternyata ini sentuhan dewa langit yang katanya mewakili jalan surgawi. Bai He punya takdir besar. Pasti bisa naik ke alam dewa. Aku lihat gadis ini punya ikatan dengan sekte kami. Sudah seharusnya dia bergabung denganku. Sekte Suantian sebagai sekte tertinggi dari 3 sekte utama. Itulah tempat terbaik untuknya. Kalian berdua jangan bercanda. Bai He adalah putri suci sekte kami. Mana mungkin dia pindah ke sekte lain? Kalian semua udah ratusan tahun umurnya. Bisa nggak sih punya malu? Benar. Baru tadi kalian kejar-kejar dia mau dibunuh. Sekarang lihat, dia mau naik ke alam dewa. Malah mau manfaatin hubungan guru dan murid. Lagi pula, kalian berani rebut orang dari iblis itu. Wah, syukurlah, Kak. Kamu gak cuma berhasil mencapai tingkat dewa, tapi juga dapat restu dari dewa langit. Aku rasa sekarang, siapa berani bilang kamu iblis? Aku bukan maksudku gitu. Sekte iblis sebenarnya bagus kok. Baru sekarang dia takut. Tadi berani banget nuduh aku. Kemana tuh nyalinya? Terima kasih atas petunjuk, Tuan Iblis. Bai He bersedia bawa semua adik seperguruan masuk sekte iblis. Siap ikuti perintah. Host berhasil menyelamatkan target misi dan mendapat rasa hormat yang tulus dari mereka. Hadiah 10 poin reputasi. Selamat. Papan reputasi host telah aktif. Mulai sekarang, setiap kali host mendapat rasa hormat yang tulus, akan mendapat poin reputasi. Poin reputasi bisa ditukar hadiah di toko reputasi. Apakah host ingin membuka toko reputasi sekarang? Buka. Pomo dan Sheng Yang San. Ada juga Dahuan Dan yang bisa nambah umur 240 jam kalau dimakan. Ternyata cuma butuh 2 poin reputasi. Akhirnya malam ini gue bisa tidur tenang. Maaf, Tuan Host. Dahuan Dan cuma bisa ditukar 1 butir per bulan. Sistem sialan. Gue udah tahu. Ya udah, 1 ya 1. Permintaan kalian, aku terima. Cinlan. Ya. Atur mereka tinggal di Yunying Peak, di belakang gunung. Mulai sekarang, harus jaga ucapan dan tindakan. Usahain jarang ngomong. Kalau enggak, si sok pintar ini bisa ngarang macem-macem lagi. Kakak pertama, kita beneran mau masuk sekte iblis. Iblis itu buang kita ke Wanmoku. Jelas-jelas. Diam, Tuan Mozun itu berhati luas. Penuh kebaikan. Dia sadar, hari tahu kita gak stabil. Makanya sengaja suruh kita tempat diri di sini. Jangan sia-siain niatnya. Oh, begitu ya. Ayo kamu lihat tadi? Pena yang Tuan keluarin barusan. Itu artefak langit milik golongan benar. Maksud kamu, Mozun sekarang itu palsu. Kita Cukup. Kemampuan Tuan sudah sangat tinggi. Udah melampaui batas benar. Dan iblis. Cinlan, kalau aku dengar kamu hina Tuan lagi, aku bunuh kamu sendiri. Kali ini Tuan bukan cuma bikin Bai He bersyukur, tapi sekalian dapetin adik-adik seperguruannya yang cantik-cantik juga. Hal yang menyenangkan. Aku harus sebar berita ini. Aku perlu cari buktinya. Biar Guan Yue percaya aku. Kalian udah denger belum? Bai He, mantan putri suci Yue Mingzong, ternyata tembus Huashen di sekte iblis dan dapat restu dari dewa. Tahu, Paman Buyut menantu bibi ketigaku. Jaga pintu di sekte iblis. Katanya malam itu Tuan Iblis bawa pusaka langit. 4 mantra buat cerahkan Bai He. Cahaya suci kebenaran itu menerangi aula Tuan Iblis. Bukannya Yue Mingzong bilang Bai He udah tersesat? Nah, sekarang malu sendiri deh. Selama ini Tuan Iblis dibilang penuh dosa. Tapi tiba-tiba gak bisa ingat. Dia sebenarnya pernah buat jahat. Nggak nyangka. Udah 10 tahun aku bertapa. Sekarang ada yang mau bela si iblis itu. Ran Bufan, kau bunuh pasanganku. Kau celakain keponakanku. Turun gunung kali ini. Aku nggak akan berhenti sebelum kau mati. Ini siapa sih? Liu Qingchen, pedang wanita terkuat di dunia. Wah, ini bakal seru nih. Tunggu apa lagi? Ayo cepat, nanti nggak kebagian tempat paling depan. Ran Bufan, aku datang untuk balas dendam. Keluar kamu sekarang. Liu Qingchen, kamu bosan hidup berani datang sendiri bikin onar di sekteku. Bibi, aku tahu kamu kesini demi aku. Aku bisa. Diam, keluarga Liu gak punya pengkhianat hina sepertimu. Setelah aku bunuh Ran Bufan, baru aku bereskan kamu. Mimpi kamu. Liu Qingchen, nyawamu sini.
Trik merahan. Beribu pedang serentak. Jangan. Liu Qingchen, cuma segitu kemampuanmu. Formasi penjara puncak langit. Ini yang katanya pendekar pedang terkuat. 2 pelindung sekte iblis sudah level Huashen. Ditambah Bai He yang baru capai Huashen. Masih nggak bisa ngalahin Liu Qingchen selevel. Qinlan dan Guan Yue gak selemah itu. Makanya Ren Bufan jadiin mereka tangan kanannya. Formasi ini tahan paling lama 4 jam. Ren Bufan, kalau kamu mau begini terus, aku hancurin tempat sembunyimu. Liu Qingchen, mau apa kamu? Ren Bufan, coba jurus terkuatku. Manggaling pedang. Jangan. Peringatan, peringatan. Istana iblis rusak. Reputasi host akan turun. Reputasi host saat ini. Tiba kedua. Membantu utuh 30. Udah, aku tahu. Angkat pena, angin dan hujan. Turunkan pena. Alam semesta tertutup. Baru level Huashen. Berani kurang ajar. Sambut kedatangan Tuan Iblis. Gak nyangka Liu Qingchen bisa kalah. Istana Tuan Iblis aman sentosa. House mendapat 139 poin reputasi baru. Terus, semangat ya. Udah capek-capek ngurus bocah-bocah nggak berguna ini. Akhirnya ada hasilnya juga. Jurus terkuat Liu Qingchen bisa dipatahkan semudah itu. Sekuat ini kah iblis tingkat Mahayana? Ren Bufan sekuat ini. Gimana bisa kamu benar menekan sekte iblis selama ini? Jangan-jangan leluhur 3 sekte atas yang turun tangan? Ren Bufan, hari ini aku kalah di tanganmu. Memang kemampuanku nggak setara. Habisi aku sekarang. Tuan, dia hancurkan gerbang sekte iblis kita. Pulihkan dulu, baru mati. Yue benar. Tuan, bagaimana kalau seperti dulu saja, kuliti dan cincang tua bangka ini? Jadikan roh kegelapan. Boleh dibunuh, tapi jangan dihina. Ren Bufan, kau celakakan pasangan kultivasiku. Bikin dia hilang 1000 tahun. Jadi setan pun, aku nggak akan lepaskan kau. Aduh kak, salah alamat tuh. Ini bukan aku yang lakuin. Bukan juga si asli yang lakuin. Dia cuma sial aja. Jadi tetangga pasanganmu yang jatuh iblis. Sistem kasih misi dong. Host pinter banget ya. Udah bisa nebak duluan sekarang. Liu Qingchen udah ngomong sejelas itu. Orang bodoh aja yang gak ngerti. Dia alat pemutih nama kita. Selamat, host udah buka target misi baru. Tolong temukan pasangan kultivasi Liu Qingchen yang hilang. Luruskan kesalahpahaman. Guan Yue, bawa ini. Antar Liu Qingchen ke gunung belakang. Reuni sama pasangannya. Pasanganku masih hidup. Ren Bufan, iblis itu. Kok nggak bunuh aku? Malah biarin aku ketemu Suciu. Bibi, Tuan Iblis sudah banyak bantu aku. Kali ini dia selamatin kamu demi aku. Jangan ganggu dia lagi ya. Soal paman, mungkin ada yang disembunyiin. Bai He polos banget sih. Tuan kita itu hatinya keras banget. Bidadari turun pun nggak bisa ubah pikirannya. Di Gua Yinsi, belakang gunung, ada iblis maha berbahaya. Kalau Liu Qingchen masuk belum 5 menit, pasti udah hancur jiwanya. Kalau udah mati, kan bisa ketemu pasangannya lagi. Tuan, 1 jurus habis sih Liu Qingchen, tapi malah nyiksa dia gini. Apa aku terlalu banyak mikir? Tuan pelindung, sudah nganterin sampai sini aja, udah kemurahan hati Tuan. Serahin orangnya ke kami. Bibi, sampai jumpa lagi. Pasanganku di mana? Lepaskan dia. Liu Qingchen, kamu pura-pura bego, apa beneran? Gak kelihatan Tuan kita lagi godain cewek, kamu ini. Iblis di Gua Yinsi, udah ratusan tahun gak makan. Dia pasti bakal nikmatin tubuhmu habis-habisan. Gak bakal biarin kamu cepat mati. Kalian memang... Ren Bufan, dasar perempuan murahan. Misi kali ini pasti nggak bakal gagal. Penilaiannya pasti tinggi banget. Sistem, kemarin udah kasih artefak tingkat langit. Kali ini jangan pelit-pelit dong. Nah, Peringatan, peringatan. Liu Qingchen terluka parah karena host. Umur dipotong 120 jam. Segera tangani. Guan Yue,
Bibi, cepat bangun. Aku suruh kalian antar Liu Qingchen ke gunung belakang buat ketemu pasangannya. Ini gimana ceritanya? Tuan, dia udah mati. Kan mereka jadi ketemu juga toh. Tuan, kepercayaan Bai He ke host menurun. Dikurangi 5 poin reputasi. Baihe, bukan itu maksudnya. Lonceng cincin yang aku kasih mana? Kenapa nggak dipasangin? Itu salah satu harta berharga si pemilik asli. Cuma itu yang bisa sadarkan si iblis. Biar mereka saling kenal. Tuan, bukankah lonceng itu hadiah dari Anda buat saya? Ini salahku. Nggak jelasin dengan baik. Salah nenek moyangmu. 2 orang ini emang sial buat aku. Pemilik asli mati gara-gara mereka berdua kan? Cepat balik. Si iblis itu punya dendam sama Ye Mingzong. Dia mau basmi seluruh sekte. Bagus banget. Diam semua. Peringatan. Host melepaskan iblis terkuat. Kalau Yue Mingzong kena musibah, semua poin jasa host akan dipotong dan dimasukkan ke neraka ke-18. Gak bisa reinkarnasi. Gagal misi sebelumnya. Cuma mati sekali. 18 tahun lagi gue masih jago. Sekarang malah gak bisa mati sama sekali. Segera kumpulkan murid sekte iblis. Berangkat ke Yue Mingzong. Tuan, kita akhirnya mau bunuh-bunuhan. Bunuh apanya? Kita selamatkan dia. Apa? Bunuh. Suan Ming, Lin Xiao, Wu Jiong. Bunuh. Ketua, iblis ini sangat kuat. Setara kultivator Washen, kita nggak turun tangan. Sabar dulu, iblis ini punya urusan dengan Ren Bufan. Dosa pembunuhannya akan jatuh ke kepala orang itu. Bisa dapat 2 pahala besar buat kita. Nggak sia-sia mendidik murid-murid ini. Ketua sungguh bijaksana. Suan Ming ada di mana? Ketua, tolong selamatkan aku. Nggak mau bilang. Mati. Berhenti. Roh, kembalilah pikiran tenang. Lu Ziqiu, bangun, bangun. Ren Bufan memanggilnya apa? Lu, iblis di depan Lu Zixiu adalah pamannya. Ren Bufan, kamu melepas iblis itu. Menghancurkan sekte Yue Mingku. Nggak takut kena kutukan langit. Bunuh. Tutup mulutmu. Nggak pernah bisa beres. Sampai yang cuma bisa bikin masalah. Hati tenang, suara pun reda. Di dalamnya, tiada masa lalu maupun kini. Zixiu, Ada apa ini, Qingchen? Zixiu, kamu beneran? Kamu masih hidup? Qingchen, Dao LVMU udah dibunuh Ren Bufan. Jangan percaya omongan orang ini. Ini pasti jebakan si iblis. Suan Ming, dulu kamu bersekongkol dengan para tetua Yue Mingzong, menjebakku masuk ke wilayah iblis, buat rebut kunci istana abadi di tanganku. Tapi kamu gak nyangka kan? Aku masih hidup. Zixiu, kamu ngomong apa? Qingchen, kita berdua udah habis-habisan buat Yue Mingzong, tapi mereka malah buluk kita demi rebut harta. Dan kambing hitamnya si Mo Zun. Ketua, tetua pertama. Tetua kedua, adik seperguruanku. Qingchen, kamu kok percaya omongan iblis? Cepat bunuh dia. Balas dendam untuk para murid. Ketua, tadi kamu jelas ada di udara. Kenapa nak selamatkan kami? Ternyata kata-kata Kak Bai He semuanya benar. Kamu gak peduli nyawa kami sama sekali. Hari ini aku, Wang Yang, keluar dari Yue Mingzong. Dan gak akan balik. Mon Mo Sun sudi menerimaku. Aku kaya raya sekarang. Host berhasil cegah iblis hancurkan sekte, selamatkan ribuan nyawa, dan dapat rasa hormat tulus dari murid Ye Mingzong. Reputasi bertambah 644 poin. Selamat, host bantu Liu Qingchen temukan pasangan jiwa. Salah paham, terselesaikan rating misi. Kelas A, hadiah jubah langit. Pilo Canggong. Pilo Canggong bisa tangki serangan di bawah level Jinxian. Kebal pengintaian formasi. Bisa diubah warna dengan poin reputasi. Selamat, host selesaikan misi utama. Tahap ketiga pembuktian jalan. Taklukkan sepenuhnya Saintas Bai He. Hadiah 100 poin pahala. Hadiah teknik langit. Yan Chu Fa Sui. Perhatian. Efek teknik ini nggak stabil. Harap host gunakan dengan hati-hati. Yang berani untung besar. Yang pengecut rugi. Pelajari.
Ren Bufan, kamu berani masuk wilayah Yue Mingzong dan hasut murid-muridnya? Sekte Iblis mau perang terbuka sama sekte benar. Orang tua bangka. Kamu kira Tuhan kami mau turun tangan buat kamu? Semua mundur. Anak ini si Baihe, kok ikut-ikutan kelakuan dua bapak using itu? Kalau sampai Suan Ming marah dan beneran nyerang, bisa ketahuan aku. Aku cuma iseng ambil beberapa. Murid kelas rendah yang Yue Mingzong nggak mau. Ketua Suan Ming harusnya nggak keberatan kan? Mohon Yang Mulia tampung kami. Selamat. Host mendapatkan rasa hormat tulus dari Liu Qingchen dan Lu Zhixiu. Dapat 60 poin reputasi. Jadi begini cara pakaian Su Fasui. Teknik ini keren banget. Oke, kalian kini bagian dari sekte iblis. Qingqian. Yu Mingzong, tempat kamu tumbuh dari kecil. Keluarga dan teman-temanmu semua ada di sini. Masa kamu mau ninggalin semua orang demi orang palsu itu? Suan Ming, aku fokus berlatih, nggak urusin yang lain. Tapi bukan berarti aku bodoh. Selama ini pakai alasan persembahan leluhur alam atas. Udah ngambil berapa banyak harta dariku. Kamu masih ingat? Itu semua demi sekte. Omong kosong, tangga langit di Kunlun udah lama hancur. 3 sekte besar sama sekali nggak punya jalur ke alam atas. Semua barang itu kamu pakai sendiri. Apa? Tangga langit hancur. Pantas ribuan tahun gak ada yang naik. Kalau nggak bisa naik, kita berlatih buat apa? Diam. Liu Qingchen jatuh ke jalan iblis karena laki-laki. Dia sendiri yang buang kesempatan naik ke alam atas. Jangan percaya rumor seperti ini. Aku punya bukti. Cukup. Perempuan gila. Lihat tuh, muka Suan Ming udah ungu semua kemarahan. Kalau sampai berantem, yang kena aku dong. Suan Ming, aku udah selamatkan sekte kamu hari ini. Ambil 332 murid sebagai bayarannya. Kita masih punya banyak waktu. Ketua, biarkan dia pergi begitu saja. Coba kamu cegat sendiri iblis level dajeng itu. Terus sekarang kita gimana? Cuma murid-murid rendahan yang pergi. Gak perlu khawatir, segera hubungi Yu Yinzong dan Suan Tianzong gabung buat lawan Ren Bufan. Mereka mau datang. Pasti mau, kalau tebakanku benar. Pena yang dipegang Ren Bufan itu adalah pusaka langit tingkat tertinggi yang muncul belum lama ini. Banyak murid sekte pergi dalam semalam. Setelah konferensi Tao ini, nama kita bisa dicoret dari sana. Di luar udah tersebar luas. Katanya kita pura-pura suci, bunuh orang, rampas harta, terus nyalahin si iblis. Kalau ini beneran terjadi, aku nggak mau di Yue Mingzong lagi. Itu ketua Yu Yinzong, Changlan Zhenren. Ketua Suan Tianzong, Yu Zhengren juga datang. Ini beneran masalah besar. Dengar Yue Mingzong diserang sekte iblis. Aku langsung buru-buru ke sini. Semoga belum terlambat. Sesama sekte benar memang harus saling jaga. Lawan iblis bersama. Terima kasih banyak kawan. Terus aja pura-pura. Kalau bukan demi kabar artefak langit. Biarpun Ren Bufan hancurkan Yue Mingzong, kalian gak bakal muncul. Kali ini Ren Bufan bujuk lebih dari 300 murid kami. Di perjalanan pulang, dia rekrut ribuan orang lagi. Benar-benar keterlaluan. Suan Ming Zhenren, benar. Tapi iblis itu sudah mencapai tahap dajeng. Kawan punya cara untuk menghadapinya? Suan Ming gak mampu. Mohon petunjuk dari dua ketua. Dasar rubah tua. Kalau tahap dajeng gampang dibunuh. Ngapain aku bagi jasa sama orang lain? Gak bisa biarkan iblis terus rekrut murid. Perkuat sekte iblis. Menurutku yang paling penting sekarang, pulihkan nama baik kita. Apa pendapat ketua Guiyi? Undang Ren Bufan ke konferensi Tao sebulan lagi. Kita 3 sekte gabung, hajar dia habis-habisan. Ide yang bagus. Siapa berani bikin onar di sekte kami? Memang ayam disebut Tuan. Udah tahu duluan kalau kamu benar mau bikin onar. Kita disuruh perbaiki formasi Motan duluan. Jadi orang-orang tua itu tertahan di luar. Ketua sekte Yue Ming, Xuan Ming. Ketua sekte Yuyin, Changlan. Ketua sekte Suan Tian, Gu Yi. Mereka ke sekte iblis untuk apa? Ren Bufan, di sini ada Gui dari sekte Suan Tian. Beranikah kau menambahkan diri? Mau ngomong apa cepet? Gue sekarang nggak takut sama kalian. Kabarnya Iblis Agung punya kemampuan yang sangat tinggi. Maka dari itu, kami mengundangmu ke pertemuan diskusi sebulan lagi untuk bertukar ilmu bersama. Aku tidak. Minta Tuan pergi ke sekte Suan Tian, hadiri pertemuan diskusi, dan raih ketenaran. Dapatkan 10.000 reputasi. Gagal misi, langsung dimusnahkan. Pergi.
Kalau enggak dikira aku takut. Kalian pikir iblis agung bakal datang? Mana mungkin, kecuali dia gila. Iblis Agung telah tiba. Wah, sekte iblis yang besar-besaran juga. Sampai pengusun tandu pun diberi yang cantik-cantik. Si iblis ini memang benar seperti kabar yang beredar. Hidup mewah dan becat. Nggak enak dipandang. Bailey, kita beneran mau gini? Orang aliran benar itu munafik. Lihat baju bukan orangnya. Makin mewah kita masuk, makin gak berani remehkan. Dia pengalaman. Ikutin aja. 2 biang kerok itu udah bikin pusing. Sekarang tambah 2 orang sok pinter lagi. 4 orang ini kalau kumpul, kayaknya bakal bikin aku mati kelelahan. Tunggu dulu. Hormat pada ketua sekte. Iblis Agung memang menepati janji. Tapi kalau orang luar mau masuk Suan Tianzong, harus lewat 1 ujian dulu. Oh? Ujian apa? Ini namanya formasi hati jujur. Bisa membangkitkan hasrat paling dalam dari hati seorang kultivator. Isi hati orang yang masuk formasi akan muncul di sana untuk dilihat semua orang. Formasi ini dibuat Suan Tianzong sendiri. Bukankah mudah saja untuk kalian curani? Iblis Agung gak perlu khawatir. Inti dari formasi hati jujur ini adalah seekor rubah salju berekor 9 yang kami jaga selama 100.000 tahun. Dia makhluk spiritual paling murni dan paling baik di dunia ini. Bahkan orang sekuat tahap Mahayana pun gak bisa lolos dari penglihatannya. Kenapa kalian semua liatin aku? Aku bukan kultivator Mahayana. Aku cuma orang biasa yang kebetulan beruntung. Itu aja. Jangan-jangan Iblis Agung takut gak berani masuk formasi. Aku mau masuk, boleh. Tapi murid sekte lain juga harus diperlakukan sama. Termasuk kedua ketua sekte. Jangan-jangan 2 ketua ini takut gak berani masuk. Hatiku bersih. Kenapa nggak berani? Hari ini, aku naik ke langit. Mulai sekarang, di bawah langit ini. Hanya akulah yang kuasa. Cari nomor doang, penuh pamrih. Pergi. Kukira tadi Suan Ming menjaga kebenaran sepenuh hati. Ternyata niatnya sesederhana ini. Memang tujuan kita berlatih ya, buat naik ke langit. Iya, 2 ketua Changlan Gui. Kalian harus lihat ya, nanti diinjak Suan Ming loh. Kurang ajar. Lanjutkan. Silahkan. Untung aku bawa pil penyegar. Kalau enggak, malu juga kayak Suan Ming. Gawat. Aku merasa ada jodoh dengan benda ini. Cocok. Harusnya jadi milikku. Kejar nama, kejar untung. Segala cara dihalalkan. Kamu juga pergi. 1 cari nama. 1 lagi rakus harta. Wah, sekte kebenaran memang bikin aku terkejut. Kultivator juga manusia. Wajar punya nafsu dan perasaan. Tuan Iblis, giliranmu. Akhirnya bisa lihat wajah asli si palsu ini. Tuan, Keinginan Iblis Agung ternyata memang membantai semua orang. Dia iblis yang membunuh tanpa ragu. Betul, meski bukan dia yang bunuh Lu Zechio, tapi banyak banget kultivator yang mati di tangannya. Bunuh iblis itu. Balas dendam untuk saudara seperguruan kita. Kak,
Masa kita mau ikut iblis agung membunuhi orang? Aku nggak percaya iblis agung sembarangan bunuh orang. Kalian curang dalam formasi itu. Rubah salju berekor 9, kekuatannya setara Mahayana. Suan Tianzong sudah bertahun-tahun melayaninya dengan hati-hati. Nggak pernah berani minta apapun darinya. Tadi aku dan Ketua Changlan langsung dilempar keluar tanpa ampun. Jelas, rubah salju itu adil. Salju turun di siang hari. Arwah penasaran menuntut balas. Hati nurani tak tenang. Langit tak mengizinkan. Tadinya aku pikir aku salah tuduh iblis agung. Makanya aku sendiri yang mengundangnya ke pertemuan ini. Gak nyangka nafsunya membunuh sebesar ini. Kalau begitu, aku terpaksa menghadangnya di luar. Langit di atas, bumi di bawah. Aku, Ren Bufan, kurbankan semua kultivasiku. Semoga tempat ini makmur dan tentram. Rakyat terbebas dari penderitaan. Apa aku sudah lulus ujiannya? Ini adalah cahaya moral suci. Nggak mungkin kamu iblis. Kok bisa punya pahala sebesar ini? Emangnya kenapa kalau iblis? Gue mau jadi orang suci tahu formasi hari nuranimu sekuat apapun. Nggak bakal ngalahin sistem. Yang rasuki iblis agung ternyata seorang pendekar benar. Lalu kenapa dia melawan 3 sekte atas? Konon, hanya orang baik yang pernah menyelamatkan dunia baru bisa dapat cahaya moral dari langit. Iblis agung, bukannya dia cuma suka membunuh. Aku ikut Tuan baru 1000 tahun. Waktu itu namanya udah terkenal sebagai pembunuh. Kekuatanku lemah. Tuan pergi urusan. Selalu nggak ngajak aku. Iblis agung yang agung malah berpahala. Ini gimana ceritanya? Katanya iblis agung sangat ahli dalam ilmu formasi. Gak nyangka bisa membobol formasi hati nurani kami. Orang tua bangka. Tadi kamu bilang rubah salju berekor 9 itu sekuat Mahayana. Sangat adil dan jujur. Sekarang ngomong gitu, muka kamu di mana? Rubah salju, suka tidur. Pasti lagi lengah sesaat. Sampai kamu bisa cari celah. Betul, tadi aku dan Ketua Changlan dilempar keluar oleh si rubah salju. Kamu, iblis ini, malah keluar sendiri dari formasi. Kamu lebih nggak tahu malu dari dia. Kalau tujuan kalian memfitnah diriku udah tercapai, pertemuan diskusi ini nggak perlu dilanjutkan lagi. Tadi siapa yang menerobos formasi? Aha. Tuan Holi, hamba adalah ketua generasi ke-381 Sekte Suantian. Gui, tadi itu iblis Ren Bufan. Saat Anda tertidur, dia pakai tipu muslihat melembus formasi Wingsin. Ruru pernah berpesan, rubah salju berekor 9 ini murni dan baik hati. Paling benci penipuan dan pembunuhan. Sekarang dia sudah marah. Ren Bufan, walau nggak mati, reputasinya pasti hancur total. Ren Bufan, kau ini iblis. Kenapa selamatkan yang menderita? Menolong semua makhluk. Kalau aku bilang dipaksa sistem, kamu percaya? Kayaknya harus pakai jurus buahku lagi. Saat langit dan bumi terbentuk, 3 alam belum menentu. Petir, hujan, dan embun. Semua akan langit. Semua makhluk pada dasarnya setara. Nggak ada berbaik dan jahat. Hanya satu pikiran, jadi iblis. Satu pikiran, jadi suci. Bagus. Satu pikiran jadi iblis. Satu pikiran jadi suci. Semua hukum resonansi. Mata lingsi. Ini pemandangan langka sepanjang masa. Semua makhluk setara. Ji Yang Ming. Latihan keras dari kecil. Nggak ada alasan gagal. Hei. 600 tahun penuh. Akhirnya aku berhasil bentuk bayi inti. Terima kasih atas petunjuk Tuan Iblis Agung. Terima kasih Tuan Iblis Agung. Murid-murid ini benar-benar picik. Cuma beberapa kalimat omong kosong, sampai mereka berlutut berterima kasih. Cuma bayi inti, gak perlu dikhawatirkan. Tahap transformasi roh. Tuan, aku udah naik level. Aku bisa melayanimu lebih baik lagi. Nggak kalah dari Bai He. Nona cantik, tanganmu aja belum pernah aku sentuh. Jangan sembarangan, nanti nama baikku rusak. Tuan Rubah, kau lihat sendiri kan, iblis ini suka membunuh dan gak tahu malu. Gila sama kecantikan. Gak boleh biarkan mereka terus menyisakan orang. Energi spiritual itu nggak berdosa, baik atau jahat.
Itu tergantung niat seseorang. Emang itu maksudku. Lagi-lagi orang yang suka berasumsi. Roh binatang berubah wujud. Tuan Huli resmi masuk tahap Daceng. Wujud rubah ini udah setara Daceng. Sekarang udah Daceng. Bisa lawan tribulasi dong. Kita habis. Kalau udah mulai, bawa adik-adik kabur. Kau hadang 3 tua bangka itu. Aku cari kesempatan hancurkan Suan Tianzong. Ulur waktu buat Tuan. Kau suruh aku yang baru tahap awal gabungan. Hadang 3 orang setengah Daceng. Aku tahan 10 serangan. Meski mereka nggak sekeras itu. Demi Tuan, tahan lebih lama sedikit. Nanti kau urus 2 penjaga dari sekte iblis itu. Aku bawa orang bersihkan sisanya. Tuan nggak mundur, kita juga nggak boleh mundur. Emang aku nggak mau mundur. Kakiku lemas karena takut. Nggak bisa gerak sama sekali. Serang. Apa? Di bawah hukum langit. Hari ini, darahkan rubah bekor 9 jadi ikatan. Aku akui Ren Bufan sebagai Tuan. Sejak ini, kita terikat dalam hidup dan mati bersama. Jika sumpah ini dilanggar, jiwa hancur di langit tertinggi. Roh musnah selamanya. Rubah suci. Lambang kebaikan langit. Meninggalkan Suan Tianzong. Memilih Ren Bufan. Apa jalannya kita pegang ini masih benar? Cahaya moral suci. Rubah mengakui Tuan. Jangan-jangan kita yang sebenarnya iblis. Tuan Huli, kenapa Anda mau mengakui iblis itu sebagai Tuan? Bahkan dengan kontrak hamba tingkat paling rendah. Para kultivator 3 alam sejatinya tidak ada bedanya. Tapi manusia sendiri yang membagi jadi kubu benar dan iblis. Ren Bufan memang raja iblis. Tapi dia menanggung jasa menyelamatkan dirinya. Dialah yang paling mungkin naik ke langit di dunia ini. Soal kalian. Aku tidur puluhan ribu tahun. Hanya meninggalkan 1 jiwa untuk menjaga Wen Xingzhen. Kalau bukan Ren Bufan yang membangunkanku, aku gak bakal tahu Suan Tianzong berani bergerak sebesar ini. Tuan Huli, Anda sudah lama tak muncul. Soal alasannya, murid bisa pelan-pelan jelaskan. Gak perlu. Semua hal di dunia ada sebab dan akibatnya. Mulai hari ini, aku gak punya hubungan apapun lagi dengan Suan Tianzong. Tuan, kita pulang sekarang. Ketua Gui, apa aku bisa lanjut ikut konferensi Dao sekarang? Tentu saja boleh. Silakan masuk. Sekarang kita harus gimana? Tadi aku memang lengah. Tapi sekarang udah masuk Suan Tianzong. Meski dibantu rubah berekor 9 sekalipun, aku tetap akan buat dia nggak bisa pulang. Selamat. Host berhasil taklukkan 49 murid aliran benar. Dapat 98 poin reputasi. Selamat. Host berhasil jinakan Huli. Dapat 100 poin reputasi. Emang risiko tinggi. Hasilnya gede. Tapi misi kayak gini, sekali aja cukup. Di luar banyak murid aliran benar. Mereka mau kasih hadiah ke Tuan. Ini kan niat baik mereka. Terima aja deh. Ada lagi? Tuan, mereka juga minta Tuan mengajar. Aku sibuk, gak ada waktu. Ren Bufan, kesempatan bagus buat bantu orang. Kenapa kamu gak mau pergi? Ayo, aku temani kamu. Rubah ini kuat banget. Ini namanya kontrak apa? Ini kan makhluk roh tingkat tinggi. Ini mah sama aja kayak pasan pengawas moral di sampingku. Mohon petunjuk, Iblis Agung. Wah, oke baik. Terima kasih, Tuan Iblis. Aku nggak nyangka sebelumnya. Ternyata Tuan Iblis yang agung ini suka banget jadi guru. Cuma cari nama doang. Anak ini adalah tetua Aula Penegak Hukum Suantian. Nama taunya Duan Chan. Orangnya kaku dan keras. Nggak disukai orang. Ternyata suka gosip juga rubah kecil. Kalau tetua Duanchen iri karena aku populer, mending tinggal, ikut ngajar bareng. Jalan kultivasi itu penuh bahaya. Kalau sembarangan bertarung gini, bukannya itu nyesatin murid. Suantian yang ngundang Ren Bufan buat berdiskusi. Begitu dia beneran diskusi, kalian malah nggak suka. Satu-satu pada munafik dan pelit ilmu. Serakah banget, masih berani ngeledek orang di sini.
Tuan Huli sekarang adalah hewan kontrak Tuan Iblis. Wajar dong kalau dia bela dia. Malam ini aku lagi free. Kebetulan mau dengerin ajaran tinggi Tuan Iblis. Takutnya kamu nggak ngerti. Aku sendiri nggak tahu apa yang aku omongin. Aneh kalau kamu ngerti. Di jalan kultivasi, penuh rintangan, dada menampung semesta, semua jelas. Hati mencerminkan alam, tanpa noda debu. Niat baik muncul, gunung dan sungai tenang. Niat jahat muncul, setan pun kaget. Tempat diri, kultivasi, tumpah hati. Sok misterius. Hal-hal kayak gini juga disebut Dao. Ya cuma orang-orang bodoh itu yang percaya. Milik Profesor Ren Bufan. Ternyata itu metode hati yang sudah lama hilang. Para murid ini, kalau berhasil memahaminya, nggak akan terpengaruh iblis hati lagi. Jalan kultivasi mereka bakal mulus banget. Padahal aku kultivator Huashen, belum pernah capai levelnya. Si penipu baru sehari di Suan Tianzong. Kekuatannya udah berlipat ganda. Nggak bisa biarin dia terus pura-pura. Aku harus bongkar wajah aslinya sekarang. Tuan Mozun, teknik ini belum pernah bawahan dengar sebelumnya. Apa Tuan dapat dari Istana Zixia 100 tahun lalu? Apa Tuan sudah dirasuki? Kapan Tuan pernah ke Istana Zixia? Sampah yang cuma bisa bikin masalah. Ya. Oh ya, mungkin aku salah ingat. Tuan, ini buah roh favorit Tuan. Bawahan sengaja cari beberapa hari lalu. Aduh. Tuan paling benci warna merah. Kok hal begini bisa lupa sih? Tuan, aku ada urusan sama Ayue. Kamu mundur dulu. Pelindung kiri, setelah selesai, kirim arak shishin favoritku. Tambah banyak mozongnya, kurangi gennya. Baik. Ternyata mozong gak semuanya bodoh juga. Tapi Kinlan baru sekarang mau uji identitasku. Sudah terlambat. Qinlan, mau apa kamu? Ayue, kamu belum sadar ada yang aneh. Mozun malah kasih ceramah ke murid yang benar. Ngajarin mereka metode hati. Aku tahu, aku udah siap dari tadi. Lihat. Tuan mengajarkan metode perenungan hati pada para kultivator. Pasti untuk bikin mereka tersesat ke jalan iblis. Mati dalam siksaan. Jadi, aku menanam seluruh iblis ini untuk memancing setan hati mereka. Supaya bisa bantu Tuan membantai Suan Tianzong. Kamu yakin itu maksud iblis agung? Tentu, aku sudah ikut Tuan bertahun-tahun. Paling jago baca pikirannya. Asal kamu senang. Cepat besar ya. Hai Ci, kamu kakak seperguruanku, malah menekanku bertahun-tahun. Merampas sumber daya, menyakiti pasanganku. Hari ini, aku guru kamu untuk membalas dendamnya. Kamu mencuri pil obat. Gak tahu malu. Kamu berkhianat dalam cinta. Layak mati 1000 kali. Ada apa ini? Ren Bufan, aku tahu kamu punya niat buruk, tapi nggak nyangka kamu sepongah ini. Berani menanam setan hati di depan semua murid. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau berani, maju sini, bunuh aku. Bel berbunyi. Ombak 3000 bergetar. Gema berlalu. Sunyi tanpa suara. Suan Tianzong. Serang. Peringatan. Karena tuan rumah. Arwah dendam kuat terlepas. Banyak korban. Semua poin kebajikan. No. Umur. No. Tuan rumah harus hentikan arwah dendam dalam 1 menit. Atau langsung dimusnahkan. 55. Sistem. Ini gak masuk akal. Kali ini aku beneran gak ngapa-ngapain. Roh jahat itu urusan apa denganku? Tuan Iblis punya banyak anak buah andal. Nggak perlu turun tangan sendiri. Lagi-lagi, mereka. Ren Bufan, kamu yang memanggil roh jahat itu. Banyak murid sekte kami yang tewas dan terluka. Dosamu sangat besar. Hari ini aku akan membunuhmu atas nama keadilan. Tua bangka, jangan banyak omong. Hari ini, sekte iblis akan menghabisi Suan Tian. Habisi Suan Tian sampai akar-akarnya. Tuan Huli, kau dengar itu? Sejak lahir kau selalu dilindungi takdir. Selalu berbuat baik. Masa hari ini kau mau bantu Ren Bufan berbuat jahat?
Ren, Bufan, jelaskan. 18, 17, 12 tuh. Nggak ada waktu. Rubah kecil, tahan 3 orang tua itu. Aku hentikan roh jahatnya. Tuan Huli, kenapa percaya omongan iblis itu? Kau malah bantu dia jahat. Aku percaya dia. Aku percaya Tuan Iblis. Setiap dendam ada sumbernya. Hutang ada pemiliknya. Pasti ada balasannya. Waktunya belum tiba. Bangun. Suantian, hari-hari baikmu sudah habis. Ternyata arwah ini memang gak bisa dikendalikan Ren Bufan. Jangan dengerin omong kosongnya. Saudara-saudara, ikuti aku. Habisi dia sekarang. Mampus kau. Hanya dengan kematianmu, Suan Tianzong bisa selamat. Gui, kamu sebegitu inginnya membunuhku. Kalian gak penasaran? Kenapa Suan Tianzong, second nomor 1 aliran putih, bisa melahirkan arwah sekuat aku? Jangan mau dibujuk rayunya. Dia... Sekarang, buka mata kalian baik-baik. Lihat ini. Di sini, ada ratusan juta tulang belulang. Suan Tianzong sebenarnya ngapain? Suan Tianzong dibangun di atas medan perang kuno, meredam arwah. Semua tahu soal ini. Kamu kira semua orang di sini buta? Mayat paling atas itu belum membusuk. Jelas baru mati. Ini rahasia Suan Tianzong. Gak ada urusan sama kalian. Mereka siapa? Do ke AI. Kalau dia nggak bisa jawab, biar kami yang kasih tahu kalian. Toh kita semua sudah kenal satu sama lain. Itu Zhao Yu. Nggak nyangka masih ada yang ingat aku. Dulu kita sama-sama datang ke Guantian untuk berguru. Tapi kamu nggak lulus ujian akhir, jadi pulang ke rumah. Sekarang kamu bisa ada di sini gimana? Tanya dia tuh. Waktu itu, 3.000 orang gagal dibawa ke bukit belakang. Lalu didorong ke formasi penyerap oleh ketua Suantian. Akaro disedot habis mati dengan tersiksa. Enggak, itu nggak mungkin. Bukan cuma kami, selama puluhan ribu tahun. Semua yang gagal ada di sini. Kalau enggak, kalian kira, kenapa Suantian gak punya jalur naga, tapi jadi tempat dengan energi roh paling melimpah di seluruh Kunlun. Setiap napas energi roh yang kalian hirup, itu semua dari darah dan tulang kami. Itu adikku. Sekeluarga kami nyarinya sampai 30 tahun. Xiaolian, ini salahku. Aku nggak seharusnya biarin kamu turun gunung sendirian. Orang-orang ini berani-beraninya bilang Tuan Iblis suka membunuh. Siapa sebetulnya penjahat besarnya? Ya, mereka itu. Para pemimpin ini penuh kejahatan. Nggak mungkin bisa naik ke tingkat dewa. Selamat, host berhasil selesaikan misi utama. Tahap keempat, pembuktian jalan. Baik hei si wanita suci, tinggalkan jalan benar. Hadiah 120 poin kebajikan. Hadiah pusaka langit, cermin reinkarnasi. Hadiah 1000 jam nyawa untuk host. Nyawa ini nggak bisa dikurangi. Host, kamu nggak seneng? Miliaran nyawa dibunuh demi kepentingan pribadi. Ada yang menangis, ada yang diam membeku. Apa harus membuang cinta dan perasaan, menempa hati sekeras batu, baru bisa jadi dewa? Kalau jalan ini benar, tangga langit Kunlun nggak akan runtuh. Sistem, aku baru sadar. Kenapa kamu bawa aku ke dunia ini? Jalan benar, jalan iblis. Hanya beda satu langkah. Kembali, kamu main-main dengan nyawa orang. Nggak pantas jadi pemimpin. Hari ini aku bunuh kamu. Untuk balas dendam sahabatku. Hitung aku juga. Aku mau balas. Aku juga mau balas dendam. Kalian punya hak apa untuk menuntut balas dari energi spiritual di Gunung Suantian ini? Kalian nggak ikut menyerapnya. Kalau aku bersalah, kalian semua juga kaki tanganku. Formasi pengumpul roh sudah ada puluhan ribu tahun. Setiap pemimpin dari generasi ke generasi melakukan hal yang sama. Kenapa kalian lemparkan semua tanggung jawab ke pundakku seorang? Kalau orang dulu membunuh, kamu ikut bunuh. Itu nggak bersalah. Ren Bufan, jangan cari muka di sini.
Sekarang yang penting habis itu roh dendam itu. Biar dia nggak terus ngacau. Roh dendam itu nggak salah. Kenapa aku harus membunuhnya? Kalian berdua, kita habisi roh itu bagi hasil pahalanya. Jangan lupa, sekte kalian juga. Kalian mau membunuhku untuk bungkam mulutku? Tahap Mahayana. Orang tua ini menyembunyikannya cukup dalam. Dan caranya sangat kejam. Ketua sekte. Bunuh begitu saja. Ketua Suantian Guyi membantai sesama anggota sekte. Dosanya sangat besar. Aku malu dikaitkan dengannya. Arwah penasaran. Hari ini aku bunuh dia untukmu. Puas enggak? Ada aku juga. Hampir saja si tua Changlan itu ambil semua jasanya. Bunuh Guyi. Bukan cuma jaga rahasia sekte, tapi juga balas dendam untuk banyak orang. Kali ini hukum langit pasti turunkan pahala kan? Mau tipu hukum langit dengan cara seperti ini, sungguh bodoh sekali. Bunuh aku, pahalanya buat kamu. Yuk, buat kamu. Kamu nggak salah. Aku nggak bunuh kamu. Tapi dunia ini nggak bisa terima aku. Ujungnya, mati juga. Kami lebih baik mati di tanganmu. Selama aku ada, kalian nggak akan mati. Tian di Xuanzong. Semua hukum kembali sah. Buka jalan ke alam baka. Jembatan Naihe muncul. Kita masih punya kesempatan untuk reinkarnasi. Kamu benar-benar mau buang pahala demi kirim kita ke siklus reinkarnasi. Tuan kita, Raja Iblis yang Agung, buat apa pahala? Itu nggak berguna. Cepat pergi. Semuanya. Sampai jumpa lagi. Ren Bufan, arwah itu sudah lukai banyak orang. Kamu masih biarkan dia masuk reinkarnasi. Benar-benar gak anggap Suan Tiansek serius. Kawan lama. Tak kusangka tetua Duanjing ternyata orangmu. Aku pun tak tahu. Kultivasimu sudah mencapai Mahayana. Guyi, sampah itu. Formasi Wengsinnya jebol duluan, lubah salju malah ikut musuh. Lalu arwah dendam muncul. Skandal terbongkar. Kalau bukan aku yang langsung bunuh dia, sektamu sendiri bisa ikut hancur. Iya, kali ini Ren Bufan gak berhasil dibunuh. Malah bikin kekuatannya makin besar. Semoga Duan Chen bisa menahan langkahnya dulu. Cacing Wenxin si Hunku sebentar lagi masuk masa matang. Prajurit mati-matianku udah siap. Tinggal nunggu cacing gungu. Orang tua, mau nggak lihat ke belakangmu? Kalian mau ngapain? Cepat maju. Duan Chen, Xuan Ming, dan Changlan bunuh ketua Suan Tianzong di depan umum. Kamu pura-pura buta. Nggak berani balas dendam. Sekarang malah suruh kami bunuh orang yang menyelamatkan keluarga kami. Kamu pantas jadi ketua penegak hukum. Jiang Ming, kamu berani melawan perintahku di depan umum. Mau memberontak? Iya. Kalian mau ngapain? Murid Jiang Ming, mohon bergabung dengan Sekte Iblis. Tolong terima kami, Tuan Mozun. Tolong terima kami, Tuan Mozun. Selamat, Faust berhasil dapat 10.000 poin reputasi dan menyelesaikan misi. Hadiah, 1 boneka pengganti. Sisa penggunaan, 1 dari 1. Udah, habis gitu aja. Boneka pengganti bisa menanggung semua serangan yang menimpa host. Jangan terlalu serakah. Soal kamu senang. Bai He, kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuan punya kemampuan tinggi dan dulu pekerti baik, tulus, tampan, dan rupawan, berbadan tegap. 1 dalam 1.000.000.000. Wajar dong kalau orang-orang mengagumi Tuan. Aku rasa kata-katamu tadi tulus dan jujur. Harus dicatat di lempengan giok. Promosikan aku seperti itu ke semua orang. Pergi bereskan barang. 1/4 jam lagi, ikut aku pulang. Baik. Keparat, bagaimana kalian bisa mengkhianati Suan Tianzong? Semua kembali. 2 ketua perguruan. Suan Tianzong sedang kacau begini. Rasanya nggak ada mood lanjutkan pertemuan diskusi. Kalau begitu, aku bawa orang pulang dulu. Sampai jumpa lagi.
Kita biarkan dia pergi begitu saja. Cepat hadang dia. Malam ini, aku kirim pasukan berani mati ke Yue Mingzong. Rencana pembasmian iblis yang kita rancang 1000 tahun harus berhasil. Kalian udah dengar belum? Suan Tianzong demi nyalain informasi jiling, tega bunuhin jutaan anak kecil. Untung Mozun baik hati, ngirim mereka ke reinkarnasi. Kalau enggak, jiwa mereka hancur. Siapa yang nggak tahu? Seluruh Kunlun udah pada tahu. Sebenarnya sekte iblis gak pernah lakuin kejahatan. Dari dulu cuma disalahin sama sekte benar. Cuma setengah bulan, Suan Tianzong tidak jatuh. Yu Yingzong tinggal napas. Yu Yingzong malah utuh. Tapi yang bisa akrab sama dua sekte itu pasti juga nggak benar. Benar, makanya kami bertiga langsung keluar dari sekte. Mau bergabung sama Mozun. Aku juga. Kebetulan sekali. Teman-teman, kita pergi bareng aja. Tuan, hari ini lagi ada 200 kultivator datang mau bergabung. Tuan, menurut laporan bawahan, dari Yuncim juga datang. Rombongan ratusan orang. Tetua 3 Yue Mingzong hubungi aku. Mau bawa murid-muridnya masuk ke sekte iblis. Aku baru aja ajak murid-murid bertani buat hidup layak. Sekarang tiba-tiba datang sebanyak ini. Gimana aku mau ngurusin mereka semua? Yang datang langsung tanam tanaman iblis dulu. Lulus evaluasi, baru boleh masuk sekte. Baik. Tuan, gawat. Di luar gerbang ada 2 orang yang mau bergabung. Tubuhnya tiba-tiba membusuk, lalu mati. Sebelum mati, udah nularin puluhan orang. Kayaknya kena wabah penyakit. Cepat, ceritakan detail. Mereka kultivator bebas, akar spiritualnya lemah dan tak merata. Belum pernah ketemu sebelumnya. Kultivator menyerap energi alam, kebal dari penyakit. Kok bisa kena wabah? Nggak tahu penyebabnya, tapi tiba-tiba banyak orang di sana yang lihat. Sekarang di luar pada bilang, Tuan itu bintang bencana. Jika Tuan bisa kena kutukan, bawa sial terus. Omong kosong, aku ikut Tuan ribuan tahun. Sekarang masih sehat-sehat aja kan? Nama baik 2 pelindung itu gak jauh lebih baik dari Tuan. Abaikan saja mereka, orang biasa semua. Tuan, kultivator yang dibawa Ji Yangming, semua kena wabah. Belasan orang mati, di luar udah kacau balau. Apa? Tuan, tetua ketiga bilang di dekat Yu Mingzong juga ada wabah, tapi Suan Ming nutupin. Kayak sengaja, biar wabah menyebar. Aku dengar Suan Ming ahli dalam ilmu sihir racun. Bisa jadi wabah ini dia yang buat. Wabah merajalela. Rakyat menderita. Silakan host pilih. Keluar bantu orang atau bertahan di dalam. Sistem, kamu tiba-tiba punya nurani. Sampai kasih misi yang bisa dipilih. Wabah ini nggak ada hubungannya sama host. Sistem, orang bijak masa bisa biarkan orang mati? Ada nggak obat mujarab buat wabah ini? Cepat keluarin. Ini kesempatanmu peras aku habis-habisnya. Pil pemecah malapetaka senilai 10.740 mata poin reputasi. Apakah host ingin membeli? Sistem sialan. Kamu beneran gak sisain apa-apa buat aku? Peringatan untuk host. Selesaikan misi ini tanpa hadiah dari sistem. Tolong pertimbangkan baik-baik. Dan terima kasih. Bahan untuk bikin pil pemutus kutuk adalah rumput bayangan. Habis. Kata sistem itu, minta 10.000 reputasi. Nurani kamu udah mati ya? Tuan Inang, tenang aja. Resep ini dijamin sepadan banget. Pergi. Siap. Kumpulkan semua rumput bayangan di sekte buat pil pemutus kutuk. Semua orang ikut aku turun gunung. Selamatkan! Yue, kamu pasti tahu, iblis agung gak akan peduli nyawa orang lain. Apalagi selamatkan dia. Sampai kapan kamu mau terus tersesat? Nyata atau enggak? So what? Aku tahu apa yang kulakukan. Hati nuraniku bersih. Sudahlah Alan, aku mau jalankan perintah Tuan. Dua ketua, gerbang kota nggak bisa dibuka kalau wabah terus menyebar. Nggak tahu berapa banyak yang mati. Tuan kota, percuma minta tolong ke kami. Wabah ini bermula dari iblis agung. Dia harus mati, baru kalian bisa selamat. Tapi racun itu jelas kamu yang... Yunting, ibumu masih menunggumu. Kamu pasti nggak mau bikin dia kehilangan anaknya kan? Iya, aku mengerti. Ngapain urusan sama boneka? Omong kosong. Dia memang lemah, tapi tetap saja penguasa satu kota. Kalau kita mau naik ke tingkat dewa, lebih baik jangan terseret karma. Urusan ini biar dia yang kerjain. Ren, Bufan, aku memang gak bisa bunuh kamu. Tapi kali ini, seluruh dunia yang menginginkan kematianmu. Kamu gak bisa kabur lagi. Dasar pembawa sial, kembalikan nyawa anakku. Dasar tak tahu diri. Kalau bukan Tuan yang ngobatin, keluarga kalian 8 orang udah mati kemarin. Ih sial, kalau bukan gara-gara dia, kita nggak bakal kena wabah ini. Sekarang cuma kalau dia mati, kita baru bisa terus hidup. Betul. Dia mati, kita bisa hidup. Minta Mozun bunuh diri. Tuan Mozun, aku tahu Tuan orang baik. Tolong, demi semua orang, bunuh diri saja.
minta Mozun bunuh diri. Kalau wabah ini urusan Tuan, kenapa murid iblis kami baik-baik aja? Bisa jadi, justru ilmu sesat kalian yang bermasalah. Iya, kok aku nggak kepikiran. Energi iblis jauh lebih ganas dari wabah. Latih ilmu iblis, wabah langsung sembuh. Tapi ada orang yang nggak layak lanjut. Atau Bailey, tangkap ibu dan anak itu. Geledah pikirannya. Berani kamu. Ren Bufan, aku dan anakku datang dengan tulus. Kamu malah mau bunuh kami. Jangan-jangan kami kena rahasiamu. Mau bungkam kami. Suan Ming nggak ngajarin yang baru. Kamu tahu dari mana? Aku punya cara sembuhkan wabah ini. Yang mau percaya, maju selangkah. Aku percaya. Tuan Iblis, tadi aku memang bodoh. Terprovokasi nenek tua itu. Kalau ada cara, biar aku coba duluan. Hidup matiku nggak ada hubungannya sama Tuan. Kalian bakal mati. Jalan menuju alam baka. Aura iblis, tempat tulang dan jiwa. Hatiku bebas berkehendak. Gerbang langit terbuka lebar. Dunia tanpa rasa takut. Apa salahnya jadi iblis? Aku udah sembuh. Aku nggak perlu mati. Mau kasih tahu nenek tua itu. Kultivasi iblis bisa sembuhkan wabah. Dan bibi, paman, sama semua keluargaku. Terima kasih banyak Tuan Iblis. Iya, sebarkan kabarnya. Selamatkan orang. Lagi-lagi jadi penyelamat dunia. Ren Bufan pakai aura iblis buat sembuhkan racun cacing di tubuhku. Ketua, hari ini ratusan murid lagi keluar sekte. Pergi ke wilayah iblis. Kalau terus begini, kita nggak akan punya tempat berpijak di benua Kunlun. Kalau begitu, bunuh saja. Bunuh sampai nggak ada yang berani berkhianat. Baik, Ling Xiao. Segera beritahu semua murid. Bantai para iblis. Bunuh satu orang dapat 100 batu spiritual. Gak ada batasnya. Tunggu sampai Ren Bufan sendirian. Baru kita cari cara habisin dia. Lain kali kalau ada pembukaan lahan kayak gini, ajak Ciang Ming juga dong. Anak itu paling suka berkebun. Berkebun apaan? Ini teknik tempat tubuh warisan langsung dari Tuan Iblis. Rasanya level aku mau naik lagi nih. Besok datang sendiri. Aku. Siapa itu? 1 kepala, 100 batu roh. Adik-adik semuanya, kesempatan cuan datang. Serbu. Dasar antek-antek kaum benar. Berani ngejar sampai sini. Ikut aku. Maju. Gawat. Kita malah dikejar sampai ke Yenluo. Kalau terus begini, Purmafit Linden berpol miliaran. Rakyat bakal kena sambil mundur terus lawan. Cari cara buat alihkan mereka. Para dewa berantem lagi, tapi formasi masih ada. Kita pasti aman. Gawat. Formasinya hancur. Lari cepat. Udah seharian cosplay, akhirnya bisa istirahat sebentar. Peringatan, muridku terapkan gelap saling bunuh. Menghancurkan formasi pelindung negara Yuluo. Rakyat menderita. Ratusan juta orang terlantar. Host, segera hentikan kehancuran negara Yuluo. Gagal menyelesaikan misi. Dihapus. Ampuni kami, Dewa. Jangan turunkan bencana. Kami pasti akan lebih banyak korban. Kalian binatang. Berhenti. Manusia biasa cuma semut kecil, kalian iblis malah ngerasa jadi juru selamat. Bener banget. Kalau mau selamatin mereka, mending bunuh diri aja. Biar kita balik ambil hadiahnya. Tuan datang. Ikuti perintah Tuan. Semua tinggalkan negeri Yunluo. Tuan. Pergi.
Aku salah pikir. Mana mungkin Tuan peduli nyawa manusia biasa? Dia gawat. Tuan nggak pergi. Sang dewa pergi, tinggalkan kita. Apa Yuluo memang ditakdirkan hancur hari ini? Sistem, aku beneran takut mati. Tapi kalau satu nyawaku bisa gantiin jutaan nyawa, itu untung banget, kan? Kamu ini host. Selamat tinggal, sistem. Demi hukum langit, aku persembahkan 100.000 tahun kultivasi. Pulang tumbal. Jiwa inti formasi. Jadi, inti. Perbaiki formasi pelindung negeri Yunlong. Lindungi seluruh rakyat. Sabda tak hukum mengikuti. Tidak. Ren Bufan ternyata rela mengorbankan dirinya demi sekelompok manusia biasa. Orang bodoh, dia mati. Di mana kita kumpulkan pahala sekarang? Aktifkan lagi tangga langit. Formasi udah pulih. Kita nggak perlu mati. Syukurlah, dewa berbaju hitam itu yang selamatkan kita. Dia. Jelas kalian yang hancurkan formasi pelindung negeri ini dan menyakiti manusia biasa. Kenapa yang akhirnya bayar harganya malah Mozu? Kenapa? Langit itu gak adil. Itu. Semua itu pilihannya sendiri. Gak bisa salahkan orang lain. Tuan adalah yang terkuat di dunia ini. Aku nggak percaya dia semudah itu mati. Iya, kita balik ke sekte sekarang. Tunggu dia pulang. Tuan kalian kan ada di depan mata. Cuma udah jadi bagian dari formasi. Raga dan jiwanya udah lenyap. Siapa bilang Ren Bufan mati? Kontrak tuan pelayan antara aku dan Ren Bufan masih ada. Dia pasti masih hidup. Tuan Huli, berhenti menipu diri sendiri. Kalau Ren Bufan nggak mati, kenapa kamu bisa terluka separah ini? Kalau jiwa kamu nggak segera diobati, level kamu bakal turun dari tahap Mahayana. Nggak perlu kamu urus Ren Bufan yang akan sembuhkan aku. Oh ya, kalau gitu suruh dia keluar dong. Donald John. Sialan. Kok nggak kenal aku? Kalau nggak ada boneka pengganti, aku udah beneran mati. Tuan, aku tahu kau nggak mati. Tuan, jangan tinggalkan kami. Tuan, anginnya kencang. Jangan sampai masuk angin. Sialan. Perempuan-perempuan itu udah ngambil semua tempatnya. Aku nggak bisa masuk. Ide bagus. Ren Bufan, aku kangen kamu. Enggak, ini nggak mungkin. Gimana bisa orang yang udah dikorbankan hidup lagi? Ren Bufan hidup lagi justru bagus. Kita bisa manfaatin saat dia lemah. Buat bunuh dia. Kok Anda bisa kena tusuk 2 sampah itu? Mana kemampuan Anda? Sistem sialan. Keluar loh. Katanya jubah ini bisa nahan serangan di bawah level Dewa Emas. Ini gimana ceritanya? Host berkorban senang sesaat. Bangkit langsung tamat. Semua senjata pusaka lo udah jadi bagian dari formasi pelindung negeri. Yang lo pakai sekarang cuma baju biasa. Gak ada pertahanan sama sekali. Berarti hari ini gue bakal mati di sini. Host, lo punya satu pusaka yang bikin lo gak bisa kalah selamanya. Aktifin sendiri. Sialan. Kemampuan Ren Bufan udah hancur. Sekarang, dia cuma manusia biasa. Semua anggota Yuyin Sek ikut aku bunuh iblis ini. Orang tua bangka, jangan harap lo sendirian yang ambil jasanya. Gak bisa. Musuh terlalu banyak. Dan Chang'an udah masuk level Mahayana. Kita gak bakal kuat lawan dia. Juli, bisa bawa Tuan pergi duluan. Jiwa aku udah terluka. Gak kuat lawan Chang'an. Paling juga mati. Mau bunuh Tuan? Lewati dulu mayat aku. Ren Bufan, hari ini waktu. Tuan? Lepaskan tuanku. Ren Bufan. Kau merebut putri suci, sekte Yue Mingzong, membongkar masa lalu itu. Sampai nama baikku hancur. Pernah pikirin hari ini? Son Ming, udah diam. Bunuh dia sekarang.
biar nggak makin rumit. Nyesel udah dibangkitin, malah sengsara lagi. Orang jahat, aku nggak izinin kalian ganggu sang dewa. Serang, jangan biarkan bajingan ini lukai penyelamat kita. Lihat, kekuatan Tuhan terus naik. Tempaki, bangun fondasi. Inti terbentuk. Inti pecah jadi bayi. Berubah jadi roh. Roh dan tubuh menyatu jadi satu. Dia kembali ke tahap Mahayana. Belum selesai, Ren Bufan melewati 13. Ini nggak mungkin. Apa yang udah dilakuin manusia biasa ke dia? Itu kekuatan doa. Ren Bufan, dengan hati seorang suci, berhasil dapat kepercayaan manusia biasa. Itu yang bahkan para dewa pun idam-idamkan. Kekuatan doa apa? Itu semua omong kosong. Mana mungkin manusia biasa punya kekuatan kayak gitu? Aku nggak percaya. Betul. Emangnya kenapa kalau dia tembus tribulasi? Ren Bufan itu iblis. Mustahil dia bisa lewati petir tribulasi. Enggak, udah habis. Petir tribulasi itu ada 1.600 sambaran. Aku mau lihat seberapa besar pahala Ren Bufan bisa tahan semua petir itu. Delapan belas, 19, 232. 763, 764, 1500, 99. Cahaya pahala menghilang. Dia pasti nggak bisa lewati petir terakhir. Dia mati. Nenek masih hidup. Apa kamu bilang? Tenang aja. Aku baik-baik aja. Syukurlah. Tuan besar, kamu berhasil lewati petir. Kalian senang terlalu cepat kan? Aku udah bilang dari dulu, tangga langit di dunia ini udah hancur. Udah lewat petir, terus kenapa? Tetap harus tinggal di sini. Seharusnya setelah lewat petir, alam atas akan turunkan hujan spiritual, menyuburkan dunia ini. Tapi sekarang nggak ada apa-apa. Ren Bufan, kamu belum tahu kan? Lewat petir, tapi nggak naik ke atas. Setiap 10 tahun, harus lewati petir lagi. Sampai kamu mati dihantam petir. Kira kamu kenapa? Aku selalu tahan kekuatanku. Petir 10 tahun lagi bisa bunuh aku atau enggak, aku nggak tahu. Tapi sekarang, aku bisa hancurkan jiwamu. Ren Bufan, formasi Yun Duo memang udah kamu perbaiki. Tapi bukan berarti gak bisa ditembus. Kalau kamu berani sentuh aku langsung bawa orang-orang ini mati bersamaku. Yang mulia, kakek berjanggut putih itu nggak punya malu. Berani ancam penolong kita pakai nyawa kita. Jelek sih nggak apa-apa. Tapi hatinya jahat. Langit pasti melihat. Pasti nggak akan biarkan orang begitu naik jadi dewa. Kalian tadi dengar nggak? Rubah kecil itu bilang, keinginan manusia biasa adalah sesuatu yang bahkan para dewa inginkan. Kita nggak punya apa-apa. Kasih ini buat penolong kita. Kami patuhi perintah. Aku adalah Kaisar Yunluo. Semoga penolong kami, Ren Bufan, segera jadi dewa dan raih semua keinginannya. Semoga penolong kami segera jadi dewa dan raih semua keinginannya. Makhluk kecil ini lagi ngapain? Dasar bodoh. Emangnya mereka kira bisa bikin Ren Bufan naik ke atas gitu? Mimpi kali ya. Masih nggak cukup juga. Masih kurang. Biar aku. Tunggu, ada aku. Sabar.
Ren Bufan itu tuanku. Bantu dia naik. Mana boleh tanpa aku. Udah dibilang sia-sia. Kalian masih aja neka. Kalau naik setingkat itu gampang. Ngapain kita terjebak ribuan tahun? Tuan Iblis, kami mohon Tuan berkenan naik ke atas. Pertunjukan selesai. Kalian harusnya Selamat Tuan, telah naik. sistem didukung semua orang. Inilah kehendak rakyat. Ini yang kamu bilang buat aku. Selalu menang tanpa bisa dikalahkan. Selamat. Host telah selesaikan misi tahap 5. Dengan bantuan Bai He, jelmaan Dao Langit berhasil naik ke atas. Misi utama baru telah aktif. Minta host segera pergi ke alam dewa, selesaikan misi. Gagal misi, langsung.